Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, saya Wisnu Dermawan kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi terkini dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Selasa 16 Juni 2020. Awal perjumpaan kita akan saya sampaikan informasi dari Kabupaten Tulungagung. Rekan Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung menyampaikan kabar tentang total jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Tulungagung sembuh 60%. Remaja 16 tahun pasien COVID-19 asal klaster Temboro dinyatakan sehat setelah 2 kali swab dinyatakan negatif dan diizinkan untuk berkumpul bersama keluarga. Gali Nusantoro dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tulungagung menyampaikan bahwa keluarga dari pasien yang dinyatakan sembuh sudah dilakukan rapid test dengan hasil non-reaktif. Dengan bertambahnya pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh, maka secara kumulatif jumlah pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 40 orang dan tingkat kesembuhan mencapai 60%. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Kabupaten Tulungagung kita menuju Kabupaten Sidoarjo. Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo menyampaikan informasi tentang pemerintah Kabupaten Sidoarjo terima bantuan berupa kontainer PCR dari BNPB. Sahabat, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan alat swab COVID-19 dari BNPB Pusat. Alat ini ditempatkan di Gor Sidoarjo dengan kapasitas mencapai 200 sampel per harinya. Seperti disampaikan Majen TNI Purnawirawan Eko Budi, selaku Liaison Officer atau LO Gugus Tugas COVID-19 Pusat, didampingi Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo pada Sabtu 13 Juni. Eko Budi menjelaskan, alat swab pada Sabtu 13 Juni masih belum dapat dimanfaatkan. Kendalanya karena belum tersedia regen untuk pengoperasian alat swab tersebut. Akan tetapi dalam waktu dekat bahan regen akan segera didapatkan. Ini sementara ini masih belum dioptimalkan secara maksimal gitu, karena ada satu bahan yang memang harus digunakan untuk operasionalnya mesin ini, yaitu reagen. Nah, reagen ini sedang kita bantu untuk mendapatkan. Nah, ini tentunya barang itu ada di Jakarta. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga sudah bisa dioperasionalkan. Eko Budi juga menjelaskan, alat ini khusus untuk Kabupaten Sidoarjo, akan ditempatkan sampai dengan pandemi COVID-19 berakhir. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Sementara itu rekan Robi Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan tentang 49 kasus positif COVID-19 di Kabupaten Lumajang, 33 diantaranya sembuh. Angka positif COVID-19 di Lumajang memang masih ada penambahan hingga saat ini. Namun di sisi lain, jumlah pasien yang berhasil sembuh, jumlahnya juga kian bertambah banyak. Dari data terakhir, per 14 Juni 2020, jumlah kasus positif sudah mencapai 49 kasus. Meski begitu, jumlah pasien sudah sembuh dari COVID-19 terus bertambah, yakni sudah mencapai 33 orang pasien yang sembuh. Dengan banyaknya jumlah pasien yang sembuh ini, Kabupaten Lumajang menjadi daerah yang awal statusnya dari zona merah atau beresiko tinggi penularan COVID-19, kini sudah berubah menjadi zona kuning atau beresiko rendah penularan COVID-19. Sebelumnya, Thorik Ulhak Bupati Lumajang menyampaikan, ketika sudah ditetapkan zona kuning, pihaknya bersama jajaran Pemkab Lumajang lainnya akan melakukan operasi kepada masyarakat Lumajang guna memastikan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Bupati juga mengungkapkan bahwa dengan ditetapkannya zona kuning ini menjadi tak terkendali, namun harus tetap menerapkan pencegahan COVID-19 agar bisa terus beranjak menjadi zona hijau. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Sementara itu dari Suara Gresik, rekan Putri Rizkiana mengabarkan menyambut new normal, pengrajin songkok di Gresik beralih produksi face shield. Penjualan hasil kerajinan yang terus menurun di tengah pandemi COVID-19 membuat para pengrajin di Gresik harus memutar otak untuk bisa bertahan. Salah satunya dengan cara membuat face shield atau penutup wajah. Seperti yang dilakukan M. Anwar Kusnani, pria yang sehari-hari membuat songkok terpaksa beralih membuat face shield untuk menambah pendapatannya. Sebab kerajinan songkok saat ini sepi peminat.
Di masa pandemi COVID-19, masker dan penutup wajah sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna menjadi pelindung diri saat beraktivitas di luar rumah selama pandemi COVID-19. Sehingga pengrajin songkok mencoba untuk membuat penutup wajah atau face shield karena kalau masker sudah banyak dijual di pasaran. Anwar mengatakan bahwa pihaknya optimis jika face shield berpeluang membangkitkan usaha mereka di tengah pandemi COVID-19. Namun jika nanti pandemi COVID-19 telah berakhir, pihaknya akan kembali menggeluti usaha songkok seperti sebelumnya. Harapannya semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga pelaku usaha seperti dirinya dapat bekerja seperti sedia kala. Putri Rizkiana melaporkan dari Suara Gersik. Kita melanjutkan ke Kabupaten Nganjuk. Agustin Merdekawati Ersal Nganjuk mengabarkan ratusan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk dilantik secara virtual. Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil dilakukan secara virtual dari total 482 pegawai yang lolos rekrutmen tahun 2018. Hanya puluhan orang saja yang mengikuti pelantikan di pendopo Pemkab Nganjuk. Sisanya mengikuti pelantikan dari sejumlah lokasi. Selain di pendopo, ada PNS yang mengikuti pelantikan dari Aula Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, SMP Negeri 1 Rejoso, kemudian SMP Negeri 1 Gondang, SMP Negeri 1 Merebek, SMP Negeri 1 Loceret, SMP Negeri 1 Kertosono, SMP Negeri 1 Tanjung Anom, dan SMP Negeri 6 Nganjuk. Bahkan ada 3 pegawai yang mengikuti pelantikan dari RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Meski tengah menjalani perawatan dan berbaring di bed, mereka tetap memakai baju korpri saat mengikuti pelantikan. Dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Nganjuk Supingi terkait banyaknya PNS yang mengikuti pelantikan dari beberapa lokasi di Kabupaten Nganjuk. Dijelaskannya jika SK pengangkatan mereka akan langsung diserahkan ke instansi tempat mereka bekerja. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Menuju Kabupaten Tuban, rekan Aida Aminia dari Pradia Suara Tuban menyampaikan kabar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tuban. Gunakan PAPBD. Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di tahun 2020. Refocusing tersebut berdampak pada pengurangan atau pemotongan alokasi anggaran yang sebelumnya telah direncanakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun demikian, Pemkab telah menyiapkan skenario agar pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah direncanakan bisa tetap dibangun. Salah satunya melalui perubahan APBD 2020. Wakil Bupati Tuban Nur Nahar Hussein mengatakan pembangunan infrastruktur nanti akan menggunakan dana dari PAPBD 2020. Selain itu, jika memang diperbolehkan akan menggunakan dana Silpa tahun lalu meski tidak bisa sepenuhnya sebab anggaran Silpa juga ditarik untuk COVID-19. Dengan begitu, sejumlah rencana pembangunan infrastruktur seperti mal pelayanan publik dan perbaikan jalan bisa tetap dilaksanakan. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita bergerak menuju ke Kota Probolinggo. Rekan Lina Pradipta dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan Wali Kota Probolinggo tinjau pembuatan 1000 masker di Kampung Tangguh Semeru, Binglao. Masyarakat di Kampung Tangguh Semeru, KTS Binglao, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasi punya aksi luar biasa. Di sepanjang Jalan Jeruk, mereka membuat 1000 masker kain pada Sabtu pagi. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin meninjau langsung kegiatan tersebut, di mana di sepanjang jalan itu ditunjukkan semua proses pembuatan APD atau alat pelindung diri seperti face shield dan masker kain yang dibuat secara mandiri oleh warga. Ya betul, Kampung Tangguh adalah kita untuk mendidik warga untuk bisa tangguh dalam menghadapi situasi kondisi yang ada. Dengan adanya kesemangatan ini, kolaborasi dari TNI, Polri, dari pemerintah bersama-sama untuk saling mendukung, mensupport, saya yakin masyarakat bisa dan mampu untuk menghadapi semuanya. Dari segala macam sektor, ekonomi dan lain-lainnya. Itu menjadi harapan pemerintah. Tanpa ada kemandirian dari masyarakat, mustahil pemerintah akan bisa berhasil untuk mendorong masyarakat. Camat Wonoasi Deus Nawandi yang mendampingi Wali Kota Probolinggo mengisahkan bagaimana warganya bisa membeli pemotong kain yang awalnya nabung dari hasil jualan masker baru bisa membeli mesin pemotong. Menurut Wali Kota Probolinggo, keberadaan kelompok masyarakat ini harus terus ada. Jika tidak ada pesanan masker, bisa mengerjakan hal lain yang positif dan mudah dipasarkan. Motivasi dan dukungan harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar punya talent yang tinggi dan kreatif. Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo.
Probolinggo. Sementara itu Akbar Wiana dari Belambangan FM Banyuwangi membawa kabar pemerintah Kabupaten Banyuwangi gandeng BUMN untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata di era new normal. Kabupaten Banyuwangi terus melakukan simulasi di sektor pariwisata guna menyambut era new normal sembari menunggu komando pemerintah pusat. Selain memastikan protokol kesehatan berjalan baik, Banyuwangi juga mengajak BUMN terlibat mendukung pariwisata new normal. Bupati Banyuwangi Abdullah Sawaranas mengatakan perekonomian saat ini sedang berat yang dirasakan masyarakat dan semua pihak, salah satunya BUMN, sehingga pihaknya ingin berkolaborasi dengan BUMN dalam menjalankan pariwisata. Anas menambahkan kolaborasi tersebut salah satunya adalah pembangunan fasilitas di destinasi wisata seperti guest house. Menurut Anas, pembangunan ini bisa mendorong percepatan kebangkitan ekonomi di bidang pariwisata. Anas menilai jika ekonomi membaik, pertumbuhan BUMN juga akan membaik, seperti perbankan yang dapat melakukan jasa pembiayaan dan lain sebagainya. Akbar Wiana melaporkan. Dari Pamekasan, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pamekasan lakukan rapid test massal. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh rekan Arifin dari Ralita FM Pamekasan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan rapid test atau tes cepat massal melalui tim gugus tugas Puskesmas Koel Kecamatan Kota di Pasar Kolpajung dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19. Rapid test itu digelar sebagai tindak lanjut adanya pasien terkonfirmasi positif di Pasar Kolpajung beberapa minggu lalu. Namun, rapid test massal ini gratis dan jumlahnya terbatas, yakni hanya 33 alat rapid test yang disiapkan. Dr. Siswanto Pabidang, Kepala Puskesmas Koel mengatakan ada 1 desa dan 4 kelurahan yang terdapat pasien terkonfirmasi positif. Rapid test yang dilakukan menurutnya tidak banyak orang yang berminat meski gratis, sebab sebagian orang masih merasa takut sehingga hanya melayani bagi mereka yang mau di rapid test saja. Kalau dilihat yang confirm ada 1 desa 4 kelurahan, tetapi itu kita sudah tangani, rumah sakit sudah tangani juga semua sebenarnya. Karena pemeriksaan rapid test ini kan kesadaran, kita tidak bisa paksa orang, karena ada juga orang tidak mau dengan berbagai macam alasan, tidak bawa KTP, tidak bawa SIM, kan kita harus ada data lengkap. Menurut Dr. Sis, terdapat 1.000 alat rapid test gratis yang disiapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Pamekasan. Namun, dibagi 20 puskesmas se-Kabupaten Pamekasan, sehingga jatah masing-masing puskesmas alat rapid testnya terbatas. Arifin, Ralita FM Pamekasan mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Dari Kabupaten Blitar, Oza Ahmad dari Persada FM Blitar mengabarkan bersiap menuju new normal. Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar ajak masyarakat budayakan protokol kesehatan. Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar sudah melakukan forum group discussion atau FGD secara online dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait persiapan menuju new normal, satu diantaranya dengan Dinas Kesehatan. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar, Medi Wibawa mengatakan pembahasan di bidang kesehatan mengenai upaya yang dilakukan agar masyarakat membudayakan protokol kesehatan pada tatanan kehidupan baru nanti, yakni mewajibkan masyarakat memakai masker, membiasakan jaga jarak, hingga penerapan pola hidup sehat, satu diantaranya rajin cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan pihaknya telah mengusulkan berbagai opsi agar budaya itu bisa diterapkan. Seperti menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak memakai masker, namun sanksi itu dijatuhkan secara bertahap. Pertama dimulai dari sosialisasi atau himbauan, kemudian peringatan, dan terakhir jika ada yang melanggar baru diberikan sanksi. Dan bidangnya kesehatan, ini kan memang membutuhkan kesiapan masyarakat untuk menyongsong new normal ya. Ini dengan beberapa pertimbangan, kesiapan di masyarakat untuk menyongsong new normal ini, gimana nanti masyarakat ini punya kesadaran yang tinggi. Medi menambahkan perencanaan dan pengkajian menuju new normal di bidang kesehatan terus dilakukan. Ia pun optimis jika budaya menerapkan protokol kesehatan dilakukan, maka penyebaran virus corona dapat diminimalisir dengan maksimal. Oza Ahmad melaporkan. Dari Kabupaten Blitar kita menuju ke Kabupaten Pasuruan. Sofia Latif mengabarkan beberapa destinasi pariwisata di Kabupaten Pasuruan
telah menyiapkan diri untuk buka kembali. Beberapa tempat wisata di Kabupaten Pasuruan mulai dibuka untuk umum, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan, termogan, dan hand sanitizer. Salah satunya Kebun Kurma dan Saigon Waterpark. Itu yang dikatakan Rusti Widayati dari Kebun Kurma kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan. Kita minggu depan ini kita sudah mulai persiapan, mulai dari pembersihan dan sebagainya. Insya Allah tanggal 13-14 kita coba untuk soft opening. Kita buka di Sabtu Minggu aja, sambil melihat perkembangan dan tetap kita menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetap kita berikan fasilitas mulai dari tempat cuci tangan, kita siapkan hand sanitizer dan termogan sudah. Saat sebelum kita lockdown, kita sudah menerapkan itu untuk pengunjung yang masuk ke tempat kami, sudah kita siapkan termogan. Antisipasi itu sudah lama kita berikan. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Informasi terakhir dari Kabupaten Ngawi, rekan Anjani dari Suara Ngawi FM mengabarkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur tinjau panen raya di Ngawi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kadistan KP Provinsi Jawa Timur Insinyur Hadi Sulistyo meninjau pelaksanaan panen raya di Dusun Gelang, Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Kunjungan tersebut sekaligus dalam rangka melakukan gerakan percepatan tanam padi di musim kemarau yang dilaksanakan di Ngawi sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menopang ketersediaan pangan Jawa Timur dan nasional. Hadi Sulistyo mengatakan bahwa kebutuhan pangan masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19 harus tercukupi karena pertanian menjadi kekuatan bagi penyelamatan bangsa. Hadi Sulistyo juga memberi apresiasi atas kiprah para penyuluh, mantri tani dan pendamping dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang sehingga petani tetap bisa produktif dan panen meski di masa pandemi COVID-19. Kunjungan dan peninjauan Kadistan disambut oleh pejabat dinas terkait. Anjani, Suara Ngawi. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Selasa 16 Juni 2020 telah kami hadirkan. Saya Wisnu Dermawan undur diri. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.